tengah kehidupan masyarakat Desa Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, berdiri sebuah tempat ibadah umat Hindu yang menjadi simbol kerukunan dan pelestarian budaya, yaitu Pura Bawono Sakti. Pura Bawono Sakti bukan hanya menjadi tempat persembahyangan bagi umat Hindu, namun juga menjadi bagian dari sejarah dan kehidupan sosial masyarakat Desa Paron. Halo pemirsa, saya Misal Faraiza. Kali ini saya berada di Pura Bawono Sakti di Desa Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Mari kita mengulik lebih dekat sejarah, kegiatan keagamaan, serta nilai-nilai adat istiadat yang ada di Pura Bawono Sakti ini. Sejak dulu, pura menjadi bagian penting dalam kehidupan umat Hindu. Di tempat inilah berbagai kegiatan keagamaan dilaksanakan, mulai dari persembahyangan rutin hingga perayaan hari-hari besar keagamaan. Keberadaan Pura Bawono Sakti juga menjadi bukti bahwa keberagaman dapat hidup berdampingan secara harmonis di tengah masyarakat yang memiliki latar belakang agama berbeda. Baik pemirsa, sekarang saya sudah bersama Bapak Joko Wibowo selaku pengurus atau pemangku Pura Bawono Sakti ini. Di sini saya akan berbincang mengenai sejarah atau kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan di Pura Bawono Sakti ini. Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimanakah sejarah berdirinya Pura Bawono Sakti ini? Baik, sebelum saya menyampaikan, saya mohon menyampaikan selamat datang atau Pandagio Kahaya Om Swastiastu. Dari pertanyaan Mbak, agama Hindu di Desa Paron itu mula adanya yang membawa itu almarhum Bapak Suratno, almarhum Bapak Miran, dan almarhum Bapak Jadi. Jadi ketiga tokoh itulah yang memelakarsai atau yang menyiarkan agama Hindu di Desa Paron. Setelah itu, untuk perkembangannya, awalnya kita belum punya tempat. Belum ada pura ini? Belum ada, pura ini belum. Itu masih di rumahnya almarhum nenek. Bayangnya di situ. Habis itu terus ada niatan membuat padmasana kecil di luar, di sebelah sana dulu. Itu juga berjalan bertahun-tahun, baru sampai tahun 2014 kalau nggak salah. Dari almarhum Rupangkoa sudah ada, akhirnya memberi hibah untuk tanah pura ini, diprakarsai oleh Romo Pandita Nabil Dharmika Sandi Kertajaya yang dulu sebelum jadi pendeta masih jadi pemangku. Untuk perjalanan pembangunannya itu Peradah Kabupaten Kediri, dari Perhimpunan Pemuda Hindu Kabupaten Kediri itu yang memprakarsai dalam arti pendanaan, membuat proposal. Kalau pekerjaannya itu ya umat sini sendiri dibantu oleh adik-adik Peradah. Kalau boleh tahu ya Pak, kan setiap pembangunan itu pasti ada toko pentingnya. Kalau boleh tahu toko pentingnya itu siapa aja yang terlibat dalam pembangunan pura ini Pak? Ya, kalau dalam pembangunan tokoh pentingnya ya itu tadi, untuk personilnya itu kita itu kerjasama, gitu loh. Jadi ya cuman ya terus terang aja, pekerjaan yang saat itu memang justru saya sendiri sama Pak Langgeng, yang lain banyak. Jadi cuman yang di sini yang pasti yang masih ada itu saya sama Pak Langgeng. Nah, akhirnya kan dari karena
perada itu dari pemuda-pemuda daerah lain tahu di sini ada pembangunan, itu semua pada datang. Jadi musyawarah, Pak. Ya, tahu lah istilahnya, Iya. bukan tidak musyawarah aja, pokoknya mendengar di sana ada pembangunan pura membutuhkan tenaga, misalkan istilahnya ngayak. Ngayak itu kerja bakti. Nah, itu pada datang. Itu pekerjaannya juga malam hari yang sering. Oh, toleransinya kuat ya, Pak, Di sini desa kuat, ini. kuat sekali. Jadi malah masyarakat sini, sekitar sini juga begitu. Biarpun tidak membantu tenaga, itu kadang tahu kita ngelembur sampai malam, ya ada yang ngasih kopi, ada yang ngasih kue, ngasih nasi. Itu baik sekali di sini toleransinya. Kalau untuk bagaimana perkembangan umat Hindu di Desa Paron hingga saat ini, Pak? Kalau perkembangannya, kita Hindu itu tidak, istilahnya tidak punya prinsip mengembangkan agama, itu tidak. Istilahnya kita bukan cari mau, ayo masuk Hindu, itu tidak. Hindu itu yang penting seradanya, itu keyakinannya. Kalau ada yang ingin masuk Hindu ya silahkan. Tapi kita nggak pernah istilahnya tuh secara lisan mengajak orang lain yang sudah beragama kita tarik, itu nggak pernah. Kayak istilahnya memaksa gitu, Pak. Itu nggak ada, itu ajaran Hindu. Jadi tergantung orangnya sendiri. Apa saja kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan di pura ini, Pak? Di pura sini kegiatannya setiap 1 Kliwon. Kayak pasaran Kliwon ya, tahu ya, Mbak. Terus kedua tilem itu tanggal 30 bulan. Nah, terus Purnama Sidi itu tanggal 15 bulan. Nah, itu secara rutin ya kita laksanakan itu. Kalau untuk sembahyang itu setiap hari apa gimana, Pak? Kalau sembahyang per orang, itu aturan di Hindu itu 3 kali sehari. Oh, sehari 3 kali. Ya, pagi, siang, sore. Itu kalau sembahyang secara pribadi di rumah atau kalau di pura kegiatannya itu tadi. Oh, jadi di pura sama di rumah itu berbeda, Pak, kegiatannya? Ya, kalau di rumah kan kita kadang nggak ada kegiatan di pura, sembahyangnya kan di rumah. Kalau mau datang ke pura ya silakan gitu. Bebas ya, Pak? Iya, bebas. Memasuki kawasan pura, pengunjung akan disambut oleh arsitektur khas Hindu yang penuh makna. Setiap bagian bangunan memiliki fungsi dan filosofi tersendiri, mulai dari gapura, pelinggi, hingga berbagai ornamen yang menghiasi kawasan pura. Keindahan arsitektur pura tidak hanya terletak pada bentuk bangunannya, namun juga pada nilai spiritual yang terkandung di dalamnya. Baik, Pak. Apa makna dari setiap bangunan yang ada di Pura Bawono Sakti ini? Pura secara Hindu, Mbak, ya, itu ada 3 bagian. Yang di sini namanya Utama Mandala. Kalau boleh tahu apa itu? Utama Mandala itu tempat utama untuk bersembahyang. Terus yang kedua Madhya Mandala. Madhya Mandala itu yang di sebelahnya itu. Madhya Mandala biasanya itu untuk kegiatan-kegiatan di luar sembahyang. Misalkan persiapan mau ada hari suci atau apa. Terus yang ketiga itu Nesta Mandala. Nesta Mandala itu di luar Candi Pintar depan. Oh, di depan. Di depan sendiri itu, istilahnya kan di luar pura. Pagar penyengker, di luar pagar penyengker. Jadi pagar ini namanya pagar penyengker. Oh, gitu. Apa ciri khas Pura Bawono Sakti dibanding pura yang lainnya? Kalau ciri khas spesifiknya itu hampir sama. Cuman karena Pura Bawono Sakti itu
lokasi tanahnya cuma segini. Oh, Jadi nggih. seperti pintu utama ya, mau Nggih. masuk ke Mandala Utama. Itu kalau pura yang konkret, Nggih. itu ada pintu pengapit. Jadi pintu pengapit ini namanya Kori Agung. Itu ada pintu pengapitnya sana satu, yang sebelah sana satu. Oh, nggih. Untuk keluar masuk ke Madya Mandala gitu. Itu hanya bedanya di situ. Kalau ya karena menyesuaikan tempat, tempatnya hanya begini. Kalau gitu, bagaimana cara masyarakat sekitar menjaga Pura Bawono Sakti ini? Kalau masyarakat sekitar dalam arti konteksnya Mbak ini lingkungan atau umat Hindu sendiri? Lingkungan. Oh, lingkungan. Ya. Kalau lingkungan untuk menjaga itu ya istilahnya sudah haknya orang Hindu. Oh. Jadi untuk masyarakat sekitar itu hanya toleransinya. Tapi kadang-kadang kalau misalkan ada kerja bakti lingkungan atau apa itu, misalkan di sini itu ada yang kotor ini ikut bersama-sama, ikut membersihkan juga. Oh ya, jadi boleh masuk ke sini. Boleh sekali, bisa. Jadi kalau istilahnya kalau di sini lagi sembahyang, apakah oleh orang luar bisa masuk selain agama Hindu? Bisa. Dalam arti masuknya itu ingin melihat atau mau istilahnya mau mendokumentasikan bisa. Yang penting kan tidak mengganggu. Iya. Nggak masalah. Bebas. Menurut Bapak, apa yang membuat kerukunan di Desa Paron terjaga hingga sampai sekarang? Kerukunan terjaga itu karena rasa toleransinya yang tinggi. Dalam arti kita itu tidak membeda-bedakan dalam konteks bermasyarakat loh Mbak ya. Jadi pada saat masing-masing penganut agama melakukan ibadahnya, itu kita sama-sama menghargai. Makanya biarpun ya maaf ya, misalkan di masjid ada adzan, ada pengajian atau ada sholawatan, itu umat di luar Muslim itu juga menghargai. Sebaliknya, misalkan di sini di Hindu ada upacara keagamaan yang pakai sound system misalkan, nah, itu masyarakat sekitar juga tidak merasa terganggu. Gitu loh. Jadi kayak saling membantu satu sama saling lain. Membantu, justru kadang-kadang ya misalkan di sini seandainya ada waktu hari Nyepi itu biasanya ada tawar kesanga, ogoh-ogoh. Itu justru yang yang membantu, yang memikul karena personilnya umat Hindu di sini sedikit, malah saudara-saudara dari Muslim, dari Karang Taruna malah. Gitu loh. Oh, yang membawa ogoh-ogoh itu malah dibantu karena kita tidak ada personilnya gitu loh. Umatnya kan cuma sedikit, jadi pemudanya cuma sedikit. Akhirnya kan dari bantuan umat Muslim malah itu. Jadi kerukunannya benar-benar terjaga nih. Saling membantu. Salah satu hal yang menarik dari Pura Bawono Sakti adalah kehidupan toleransi yang terjalin di sekitarnya. Meskipun terdapat berbagai perbedaan keyakinan, masyarakat Desa Paron tetap menjaga kerukunan dan saling menghormati. Om Swastiastu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya I Ketut Sudiarta. Saya sebagai pengurus di Pura Bawono Sakti Desa Paron ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Dalam memasuki pura itu ada beberapa aturan yang memang harus ditaati. Satu, yang tidak boleh masuk ke pura adalah bagi perempuan yang kebetulan pada saat itu pas datang bulan atau haid ya, itu tidak diperkenankan. Yang kedua, istilahnya cuntaka. Cuntaka itu pada saat misalkan habis
keluarganya meninggal. Jadi kenapa tidak boleh? Karena pada saat pikirannya lagi terlalu seperti sekali atau pikirannya kemana-mana, otomatis untuk menembah pada yang widi tidak akan fokus. Istilah nama Bawono Sakti itu adalah istilahnya yang sangat bagus untuk kita lah. Bawono adalah dunia ini. Jadi memang saat itu leluhur di Desa Paron bersepakat untuk memberikan nama Bawono Sakti yang harapannya kita hidup dunia ini supaya menjadi insan atau orang-orang yang sejati yang memahami makna hidup di dunia ini gitu. Dari Pura Bawono Sakti, kita belajar bahwa keberagaman bukanlah penghalang untuk hidup bersama. Sejarah, tradisi, dan nilai toleransi yang terus dijaga menjadikan tempat ini bukan hanya sebagai tempat ibadah, melainkan juga sebagai simbol harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.